Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardian Rules Delimoi, semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya dan cara penanganan dari bahan kimia organik dan juga bahan kimia anorganik. Langsung saja kita masuk pada 10 contoh bahan kimia organik berbahaya. Yang pertama ada aseton. Aseton atau propanon adalah cairan kimia yang sangat mudah menguap, tidak berwarna dan mudah terbakar bila terkena api. Rumus kimia yaitu CH3H6O. Ketika terekspos udara, aseton menguap dengan sangat cepat dan mudah sekali terbakar. Aseton adalah bahan kimia berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan fatal. Penggunaan aseton dalam jumlah yang banyak dan jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Aseton sebenarnya tergolong aman asalkan digunakan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Untuk gejala yang dapat disebabkan oleh aseton, ada keracunan aseton. Terjadi ketika aseton secara tidak sengaja terhirup, tertelan, atau terserap ke dalam kulit. Ada iritasi kulit. Kondisi ini biasanya ditandai dengan kulit berwarna kemerahan, kering, dan tampak pecah-pecah. Kemudian ada iritasi mata. Terpapar cairan maupun uap dari aseton dapat menyebabkan iritasi mata. Kondisi ini ditandai dengan rasa nyeri, mata merah, dan penglihatan buram. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, yang pertama, jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan yang panas. Simpan di tempat yang berventilasi baik dan wadah tertutup kedap atau rapat. Cara menangani jika terkena aseton, jika terhirup atau setelah terhirup, hirup udara segar, kemudian hubungi dokter. Bila terjadi kontak kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Disarankan untuk segera mencuci area kulit yang terkena aseton setidaknya selama 10-15 menit dengan air mengalir dan oleskan pelembab untuk mencegah kulit menjadi kering. Kemudian setelah kontak pada mata, jika secara tidak sengaja mata Anda terpapar aseton, segera bilas mata dengan air setidaknya selama 10 menit. 10 menit setelah itu periksakan kondisi mata ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian jangan meneteskan atau memasukkan obat apapun ke dalam mata selama belum disarankan oleh dokter. Jika setelah tertelan, perhatikan jika korban muntah. Risiko pengeluaran, jaga agar aliran udara tetap bebas. Kerusakan paru-paru mungkin terjadi setelah pengeluaran muntah, kemudian segera hubungi dokter. Media perantaranya itu dapat dilihat pada slide, terdiri atas 4, yaitu pernapasan, kulit, mata, dan pencernaan. Yang kedua ada benzen. Benzen merupakan cairan yang tak berwarna, baunya yang khas, mudah menguap. Larut dalam pelarut yang sedikit polar dan non-polar seperti eter dan tetraklorom, etana, dan tidak larut dalam pelarut polar. Bersifat karsinogenik, mutagenik, mudah terbakar, iritan, dan toksik. Ia mempunyai rumus yaitu C6H6. Gejala yang disebabkan oleh benzen itu dapat dilihat pada slide. Sebagai contoh, paparan benzen jangka panjang dalam dosis besar berisiko menyebabkan sumsum tulang untuk tidak memproduksi cukup sel darah merah. Benzen juga berpotensi merusak sistem kekebalan tubuh dengan mengubah kadar antibodi dan menyebabkan hilangnya sel darah putih. Kemudian dalam jangka panjang, benzen berlebihan bisa menyebabkan anemia. Lebih buruk lagi, paparan berat berkepanjangan berpotensi menimbulkan leukemia. Kemudian benzen dapat larut dalam darah dan dapat menyebabkan iritasi kulit, iritasi mata yang serius, pusing, mengantuk, hingga menyebabkan kanker. Dapat menyebabkan kematian jika tertelan dan masuk ke dalam saluran atau jalan napas. Dapat menyebabkan kerusakan genetik dan menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang. Cara menangani agar tidak berbahaya yaitu meminimalisasi kontak langsung dengan produk dari fosil, memastikan aliran udara di tempat kerja dalam kondisi baik, jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan yang panas, jaga wadah tertutup rapat, gunakan peralatan kelistrikan atau ventilasi atau pencahayaan yang tahan ledakan, hanya gunakan peralatan yang tidak menimbulkan percikan api. Ikuti petunjuk pencegahan listrik statis, jangan menghirup debu atau foam atau gas atau mist ataupun uap atau spray dari produk ini. Cuci tangan yang benar setelah menangani produk, jangan makan, minum, ataupun merokok waktu menggunakan produk ini. Gunakan sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung atau pelindung mata maupun pelindung wajah. Cara menangani jika terkena benzen.
Pada kontak mata, bilaslah mata dengan air sebanyak-banyaknya setidaknya selama 15 menit. Bila terjadi iritasi pada mata, segera cari pertolongan medis. Kemudian kontak kulit, jika terjadi kontak, segera basuh kulit dengan air yang banyak, lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi, cuci pakaian sebelum digunakan kembali, bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali, cuci bagian yang terpapar secara menyeluruh dengan sabun dan air. Barang terbuat dari kulit yang terkontaminasi harus dibuang. Jika iritasi berlanjut, cari pertolongan medis. Kemudian jika tertelan dalam jumlah yang berpotensi membahayakan, segera hubungi dokter. Jangan merangsang muntah kecuali mendapatkan arahan dari petugas medis. Jika terhirup, pindahkan korban ke area berudara segar dan atau udara terbuka. Jika korban sulit bernapas, berikan oksigen. Jika korban tidak bernapas, berikan pernapasan buatan atau resusitasi jantung paru. Kemudian cari pertolongan medis. Untuk media perantaranya itu masih sama, teman-teman bisa lihat dalam slide, yaitu ada pernapasan, kulit, mata, maupun pencernaan. Yang ketiga ada etanol. Etanol atau yang memiliki nama lain etil alkohol adalah jenis cairan yang mudah menyala. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus kimia C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. Paparan terhadap etanol yang masih dalam batas wajar tak selalu membawa dampak buruk bagi kesehatan. Namun jika Anda terkena kontak dengan etanol murni dalam jumlah besar atau oral, kulit maupun hirup, gejala keracunan bisa bervariasi. Gejala yang disebabkan oleh etanol yaitu mual dan muntah, kerusakan mata serius atau iritasi mata, reaksi alergi, dan juga tak sadarkan diri. Cara menangani agar tidak berbahaya yaitu jauhkan dari permukaan yang panas, bersihkan api terbuka dan sumber penyulut lainnya. Gunakan ledakan atau bukti listrik atau ventilasi maupun lampu serta peralatan listrik yang aman. Ambil tindakan pencegahan terhadap tegangan statis, simpan di tempat yang berventilasi baik, jaga area tetap dingin. Jaga agar kemasan tertutup dengan aman, gunakan hanya peralatan yang tidak memercik api, gunakan sarung tangan pelindung atau baju pelindung atau kacamata pelindung ataupun pelindung wajah, buang isi atau wadah ke TPA resmi kimia atau jika organik untuk insinerasi suhu tinggi. Cara menangani jika terkena etanol, produk ini mengalami kontak dengan mata. Jika produk ini mengalami kontak dengan mata, cuci segera dengan air bersih yang mengalir. Pastikan pemberian air secara menyeluruh dengan cara membuka kelopak mata dan juga menggerakkan kelopak mata dengan cara mengangkat kelopak mata bagian bawah dan atas secara berulang-ulang. Jika rasa sakit tetap timbul atau muncul kembali, segera cari pertolongan medis. Jika kontak kulit terjadi, dengan segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi, termasuk sepatu, bilas kulit dan rambut dengan air yang mengalir dan sabun jika tersedia, kemudian cari pertolongan medis jika iritasi terjadi. Cara menangani jika terkena etanol. Yang selanjutnya, jika itu ada penghirupan. Jika uap atau hasil pembakaran dari produk ini terhirup, pindahkan korban dari area yang terkontaminasi. Kemudian baringkan korban, jaga agar tetap hangat dan beristirahat. Lakukan pernapasan buatan jika korban tidak bernapas, lebih diutamakan dengan menggunakan alat bantu pernapasan. Lakukan CPR jika diperlukan, bawa ke rumah sakit atau dokter. Jika tertelan, akan menyebabkan muntah-muntah. Jika muntah-muntah terjadi, sadarkan pasien atau tempatkan secara menyamping ke kiri untuk menjaga udara terbuka dan mencegah aspirasi. Amati pasien secara hati-hati, jangan pernah memberi cairan terhadap pasien yang menunjukkan tanda mengantuk atau berkurangnya kesadaran. Beri air untuk membilas keluar mulut, kemudian berikan cairan atau air sebanyak minimal itu 2 gelas, kemudian cari petunjuk medis. Media perantaranya itu masih sama, dapat dilihat pada slide. Kemudian yang berikut ada formalin atau formaldehid. Formalin merupakan zat beracun yang dapat dengan mudahnya menyebar melalui udara. Paparan jangka pendek akibat kontak fisik dengan formalin dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Selain itu, formalin juga dapat diketahui bersifat karsinogen, yaitu dapat menyebabkan kanker, terutama jika terpapar dalam jangka panjang. Formalin atau formaldehid adalah senyawa kimia yang berbau menyengat dan tidak berwarna. Rumus kimia yaitu CH2O.
Paparan formalin yang terlalu tinggi bisa menyebabkan berbagai gejala seperti pusing, batuk, dan iritasi pada kulit. Gejala yang dapat disebabkan oleh formalin yaitu ada infeksi saluran pernapasan dan juga kanker. Gejala yang dapat disebabkan oleh formalin: jika kontak dengan kulit, uap atau larutannya dapat menyebabkan rasa sakit, keras, mati rasa, kemerahan pada kulit, gatal, dan kulit terbakar. Jika terkena mata, akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, kerusakan mata, penglihatan kabur, bahkan kebutaan. Jika tertelan, akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, dan lain-lainnya. Bisa dilihat pada slide. Kemudian cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu memiliki ventilasi udara yang baik sehingga udara bisa keluar masuk dengan lancar. Kemudian menjaga kadar kelembaban udara dengan menggunakan humidifier atau AC. Selalu cuci tangan sampai bersih setelah menggunakan produk ini. Kemudian produk ini disimpan pada wadah yang tidak mengandung logam dan tertutup sangat rapat. Cara menangani jika terkena formalin: jika tertelan, basuh mulut, jangan merangsang muntah. Jika terkena kulit, cuci dengan banyak sabun dan air. Jika terhidup, pindahkan korban ke tempat berudara segar dan jaga tetap rileks pada posisi yang nyaman untuk bernapas. Jika terkena mata, bilas dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan letak kotak jika memakainya, kemudian lanjutkan dengan membilas. Untuk media perantaranya itu masih sama, dapat dilihat pada slide. Yang berikut ada toluena. Toluena dikenal juga sebagai metilbenzen ataupun fenilmetana. Adalah cairan bening tak berwarna yang tak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat dan berbau harum seperti benzen. Toluena adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam stok komponen industri dan juga sebagai pelarut. Nah, ia mempunyai rumus kimia yaitu C7H8 atau C6H5CH3. Gejala yang dapat disebabkan oleh toluena yaitu ada sakit kepala, mual dan muntah, pusing, mengantuk, serta kelelahan. Paparan konstan dengan senyawa ini bisa menimbulkan risiko kesehatan yang lebih serius yang dapat menyebabkan kematian. Jika seseorang yang menghirup toluena dalam jumlah besar akan menderita kehilangan pendengaran, tremor, kehilangan memori, serta gejala lainnya. Bahkan ibu hamil yang terpapar toluena dalam dosis tinggi berisiko melahirkan bayi dengan keadaan yang cacat. Cara menangani agar tidak berbahaya yaitu dapat dilihat pada slide di sini. Baca instruksi khusus sebelum menggunakannya. Jangan lakukan apapun sebelum petunjuk keselamatan selesai dibaca dan dipahami. Gunakan peralatan perlindungan diri seperti yang telah ditentukan. Gunakan hanya di luar ruangan atau di area yang mempunyai ventilasi udara yang baik. Basuh muka, tangan, dan bagian kulit yang terpapar dengan teliti sesuai menangani bahan ini. Jangan menghirup debu, asap, gas, kabut, uap, ataupun semprotan. Dilarang makan dan minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini. Hindari pembuangan langsung ke lingkungan. Jauhkan dari panas, percikan api, nyala terbuka, permukaan panas. Jaga kemasan tetap tertutup rapat. Tutup kemasan dan peralatan setelah digunakan. Gunakan hanya alat yang tidak memercik. Lakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi aliran statik. Untuk cara menangani jika terkena toluena: jika terpapar, hubungi dokter atau tenaga medis. Jika terkena mata, bilas secara berhati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan kontak jika memakainya dengan mudah dilakukan. Kemudian lanjutkan dengan membilas. Jika iritasi mata berkelanjutan, segera hubungi tenaga medis. Jika iritasi kulit, segera hubungi tenaga medis. Jika terkena kulit atau rambut, segera tanggalkan seluruh pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air yang mengalir. Cuci pakaian yang tercemar sebelum digunakan kembali. Jika terhirup, pindahkan korban ke area berudara segar dan istirahatkan pada posisi nyaman untuk bernafas. Hubungi pusat penanggulangan keracunan atau dokter ataupun tenaga medis jika Anda merasa kurang sehat. Jika tertelan, segera hubungi dokter, tenaga medis, dan jangan dimuntahkan. Media perantara dapat dilihat pada slide. Yang berikut ada karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida merupakan zat cair tanpa warna dengan bau yang menyenangkan atau manis. Nama lain karbon tetraklorida ada 11, yaitu tetraklorometana, bensinform, benzinoform, karbon klorida, karbon tet, freon 10, halon 104, metana tetraklorida,
perchlorometana, tetrafrom, dan tetrasol. Memiliki rumus kimia yaitu CCl4. Gejala yang dapat disebabkan oleh karbon tetraklorida. Menghirup karbon tetraklorida dapat menghasilkan efek toksik selama periode yang lama dengan ketidaknyamanan dan gangguan pernapasan yang diharapkan. Gejalanya bisa termasuk sakit kepala, kebingungan, depresi, mual, muntah, diare, kehilangan koordinasi, sensasi berputar, tidak sadarkan diri, dan bahkan kematian. Menghirup uap karbon tetraklorida konsentrasi tinggi dapat memberikan perasaan euforia. Menelan karbon tetraklorida dapat juga menyebabkan kerusakan virus pada kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Konsentrasi ini tinggi dapat menjadi racun bagi jantung, ginjal, dan hati. Paparan kulit terhadap karbon tetraklorida dapat menyebabkan dermatitis kering dan bersisik. Paparan mata diperkirakan hanya menyebabkan robekan, kemerahan, dan ketidaknyamanan sementara. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu simpan dalam kemasan tertutup di tempat yang sejuk, kering, dan ventilasi baik. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum dipakai kembali. Dilarang makan, minum, atau merokok sewaktu menggunakan bahan ini. Basuh tangan dengan seksama sesudah menangani bahan ini. Kenakan sarung tangan dan pelindung mata atau wajah yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh produsen atau pemasok atau pihak yang berwenang kompeten. Kemudian hindarkan emisi ke lingkungan jika itu bukan merupakan peruntukan penggunaan. Cara menangani jika terkena karbon tetraklorida yaitu dalam kasus kontak mata, segera basuh mata dengan banyak air selama minimal 15 menit, kemudian dapatkan bantuan medis. Dalam kasus kontak kulit, segera basuh kulit dengan banyak air selama minimal 15 menit sambil melepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan bantuan medis dengan segera. Cuci pakaian sebelum digunakan kembali. Jika tertelan, potensi aspirasi jika tertelan. Dapatkan bantuan medis dengan segera. Jangan memaksakan muntah kecuali diarahkan untuk melakukannya oleh tenaga medis. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Jika terhirup, dapatkan bantuan medis, pindahkan korban ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Media perantara dapat dilihat pada slide. Yang berikut ada asam asetat. Asam asetat memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH, juga dikenal sebagai asam etanoat. Adalah asam karboksilat paling sederhana kedua setelah asam format. Ini adalah cairan tidak berwarna dengan bau dan rasa cuka yang khas. Selain diproduksi untuk cuka konsumsi rumah tangga, asam asetat juga diproduksi sebagai prekursor untuk senyawa lain seperti polivinil asetat dan selulosa asetat. Meskipun digolongkan sebagai asam lemah, asam asetat pekat bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Gejala yang dapat disebabkan oleh asam asetat: menghirup asam asetat dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran pernapasan. Menelan konsentrasi asam asetat yang lebih tinggi dapat menyebabkan rasa terbakar pada mulut dan tenggorokan, kesulitan bernapas dan menelan, sakit perut, mual, muntah, kejang, dan bahkan koma. Kontak kulit dengan asam asetat dapat menyebabkan iritasi parah dan peradangan pada kulit, seringkali ditandai dengan kemerahan dan pembekakan yang dapat berkembang menjadi melepuh. Paparan mata terhadap asam asetat dapat menyebabkan robek, terbakar, dan sensitif terhadap cahaya. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka maupun panas permukaan yang panas. Dilarang merokok pada saat menggunakan produk ini. Pakai sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, pelindung mata, pelindung wajah. Segera ganti pakaian yang terkontaminasi, gunakan krim pelindung. Cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Kemudian simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Cara menangani jika terkena asam asetat. Pada umumnya cara menangani asam asetat sama seperti bahan-bahan anorganik yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dapat dilihat pada slide untuk cara menangani jika terkena asam asetat. Selanjutnya ada media perantara. Media perantara juga dapat dilihat pada slide. Berikutnya ada dietil eter. Dietil eter yang juga dikenal sebagai eter dan etoksietana
adalah cairan mudah terbakar yang jernih, tak berwarna, dan bertitik didih rendah seperti berbau khas. Rumus kimianya yaitu C2H5 2 kali O atau CH4H10O. Paparan di etil eter biasanya dilakukan melalui inhalasi dan akan mempengaruhi sistem saraf dan pernapasan. Keparahan gejala tentu saja akan tergantung pada konsentrasi bahan kimia dan jenis paparan. Gejala yang dapat disebabkan oleh etil eter yaitu menghirup di etil eter kemungkinan akan menyebabkan Anda merasa pusing atau mengantuk, membuat kemampuan koordinasi dan refleks Anda terganggu, kejang, serta kerusakan pada ginjal dan hati adalah kemungkinan efek samping. Jika di etil eter tertelan, Anda mungkin mengalami komplikasi kesehatan yang serius dan kemungkinan kematian. Jika cairan tertelan dan terhisap ke dalam paru-paru, dapat menyebabkan pneumonitis kimiawi atau radang paru-paru. Menelan bahan kimia juga dapat menyebabkan penglihatan kabur, sakit kepala, pusing, dan tidak sadarkan diri. Kontak mata dengan dietil eter dapat menyebabkan kemerahan, iritasi, dan menyebabkan mata berair. Paparan kulit dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kering, dan mengelupas. Gejala-gejala ini relatif ringan, tetapi ketika kulit mengalami luka terbuka, dapat memasuki aliran darah dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih rumit. Cara menangani agar tidak berbahaya yaitu jauhkan dari panas, percikan api yang terbuka, dan permukaan yang panas. Dilarang merokok saat menggunakan produk ini. Jaga wadah tertutup kedap atau rapat. Gunakan peralatan listrik atau ventilasi atau lampu yang tahan ledakan. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Cara menangani jika terkena dietil eter. Setelah terhirup, hirup udara segar, kemudian segera hubungi dokter. Bila terjadi kontak kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pencurian air, segera hubungi dokter. Setelah kontak mata, bilas dengan air yang banyak selama minimal 15 menit. Angkat kelopak mata bagian atas dan bawah sesekali, segera dapatkan bantuan medis. Jika tertelan, jangan menyebabkan muntah. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Bilas mulut dengan air, kemudian konsultasikan dengan dokter. Untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Yang berikut adalah fenol. Fenol atau asam karbolat adalah benzenol atau benzenol. Fenol atau asam karbolat atau disebut juga dengan benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin fenil. Fenol merupakan salah satu senyawa kimia organik yang memiliki sifat korosif. Pada konsentrasi yang tinggi, fenol dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan uap yang terhirup dapat menimbulkan gangguan sistemik, organ, dan kematian. Pada konsentrasi tertentu, fenol dimanfaatkan sebagai bahan antiseptik, antipruritik, anestesi topikal, dan sebagainya. Gejala yang dapat disebabkan oleh fenol: beracun apabila tertelan atau terkena kulit, menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan mata yang serius. Beracun bila terhirup dapat menyebabkan gangguan alat pernapasan, diduga menyebabkan kerusakan genetis, dapat menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang. Sangat beracun bagi makhluk dalam air dan dengan dampak jangka panjang. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya yaitu hindarkan pelepasan ke lingkungan, gunakan pakaian atau sarung tangan pelindung atau pelindung mata maupun pelindung muka, simpan pada wadah tertutup rapat dan berventilasi baik. Kemudian cara menangani jika terkena fenol. Cara menangani jika terkena fenol dapat dilihat pada slide. Cara penanganannya itu hampir sama dengan beberapa bahan organik lainnya. Setelah terhirup, jika uap atau hasil pembakaran dari produk ini terhirup, pindahkan korban dari area yang terkontaminasi. Baringan korban jaga tetap hangat dan beristirahat. Bila terjadi kontak kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Lap barangkali dengan gliserin atau PEG, yaitu polyethylene glycol, atau campuran PEG atau spiritus termetilasi, atau jika perlu dengan spiritus termetilasi saja. Setelah kontak pada mata, segera buka dan tahan kelopak mata, kemudian bilas mata dengan air yang mengalir selama berkali-kali. Setelah tertelan, jika keracunan terjadi, hubungi dokter atau pusat informasi racun.
Untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu asam pikrat. Asam pikrat merupakan senyawa kimia yang bersifat eksplosif. Senyawa ini terbentuk karena reaksi antara fenol dan asam nitrat atau HNO sehingga menghasilkan 2,46 trinitrofenol dengan rumus molekul C6H2 atau NO3 3 kali OH atau C6H3N3O7. Asam pikrat berwarna kuning pucat, tidak mengeluarkan bau, dan berwujud kristal yang larut dalam air. Gejala yang dapat disebabkan oleh asam pikrat. Bahaya asam pikrat yaitu penyerapan pada kulit. Gejala menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Berbahaya jika tertelan, kontak dengan kulit, dan terhirup. Cara menangani agar tidak berbahaya. Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan api, nyala api terbuka, dan sumber penyulut lainnya. Dilarang merokok jika menggunakan produk ini. Hindari menghirup debu, asap, gas, kabut, uap, ataupun semprotan. Kenakan sarung tangan atau pakaian pelindung, simpan di tempat yang berventilasi baik, dan simpan pada wadah tertutup rapat. Cara menangani jika terkena asam pikrat. Setelah terhirup, pindahkan orang ke tempat berudara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan, konsultasikan dengan dokter. Bila terjadi kontak kulit, cuci bersih dengan sabun dan banyak air, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, kemudian konsultasikan dengan dokter. Setelah kontak pada mata, segera bilas atau basah mata dengan air yang banyak dan kelopak mata terbuka lebar sebagai tindakan pencegahan. Setelah tertelan, jangan menyebabkan muntah, jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar, konsultasikan dengan dokter. Kemudian untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk pada 10 contoh bahan kimia anorganik berbahaya. Di sini yang pertama ada amonia. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun senyawa ini memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Karakteristik dari senyawa ini adalah tidak berwarna, bening, namun mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Bahaya dari amonia sendiri, bahaya yang pertama itu pada saluran pernapasan atau terhirup. Menghirup NH3 dalam konsentrasi rendah dapat mengiritasi jalur napas sehingga menyebabkan batuk. Bahaya pada kontak kulit dalam mata atau sentuhan. Paparan NH3 dalam konsentrasi rendah dalam bentuk gas atau cair langsung pada mata dan kulit dapat menyebabkan iritasi. Sedangkan bahaya pada sistem pencernaan atau tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, dan sakit perut. Adalah gejala umum setelah menelan amonia baik secara sengaja ataupun tidak. Bahaya jika keracunan, yaitu mual, muntah, dan sakit perut. Untuk bahaya jika keracunan, yaitu mual, muntah, dan sakit perut, adalah gejala umum setelah menelan amonia baik secara sengaja ataupun tidak. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, hindarkan pelepasan ke lingkungan, pakai sarung tangan pelindung, pakaian pelindung mata maupun pelindung wajah. Wadah jangan terbuat dari logam atau logam ringan hingga berat, sangat tertutup sangat rapat, serta tertutup sangat rapat. Disimpan pada suhu penyimpanan yang direkomendasikan. Cara menangani jika terkena amonia. Jika terhirup, hirup udara segar, kemudian hubungi segera dokter. Dalam kasus kontak kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pencurian air yang banyak, kemudian hubungi dokter. Setelah kontak pada mata, bilas dengan air yang banyak selama minimal 15 menit, angkat kelopak mata bagian atas dan bawah sesekali. Setelah tertelan, beri air minum kepada korban paling banyak 2 gelas, hindari muntah. Segera panggil dokter dan jangan mencoba untuk menetralisir. Untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Yang berikut ada asam sulfat. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Saat ini larut dalam cairan pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia.
Bahaya asam sulfat. Asam sulfat akan menimbulkan iritasi yang parah jika terkena jaringan tubuh. Jika tertelan, bahan kimia ini bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menimbulkan kematian. Sedangkan bila masuk ke mata, asam sulfat bisa menyebabkan kebutaan. Cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu simpan di tempat dingin, kering, ruang yang berventilasi, dan lantai yang resisten terhadap asam. Lindungi dari kerusakan fisik. Wadah yang digunakan tidak terbuat dari logam. Tindakan higienis dilakukan dengan ganti pakaian yang terkontaminasi dan rendam dalam air. Pelindung kulit preventif, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Jangan menghirup uap-uap aerosol. Hindari kontak dengan bahan. Pastikan ventilasi memadai. Untuk cara menangani jika terkena asam sulfat, inhalasi atau terhirup, hilangkan dengan udara segar. Jika pasien tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen atau segera ke tenaga medis. Ingesti atau tertelan, jangan menyedot langsung dengan mulut. Berikan minum yang banyak atau susu. Jika serius, minta pertolongan dokter. Kontak dengan kulit, segera cuci dengan air sebanyak-banyaknya selama 15 menit sambil menghilangkan kontaminan pada pakaian dan sepatu. Cuci pakaian sebelum digunakan lagi. Segera bersihkan sepatu sebelum dipakai lagi atau segera minta pertolongan dokter. Kontak dengan mata, rendam mata dalam air selama paling sedikit 15 menit sambil dikedip-kedipkan. Segera ke dokter jika serius. Untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Yang berikut ada asam klorida. Asam klorida merupakan larutan akuatik dari gas hidrogen klorida atau HCl, termasuk asam kuat. Asam sulfat juga merupakan zat kimia yang sangat kuat dan bersifat korosif, beracun, dan juga berbahaya. Bahaya dari asam klorida. Inhalasi. Uap yang terhirup dapat menyebabkan batuk, luka bakar pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan bagian atas. Jika serius dapat menyebabkan pembengkakan paru-paru dan juga kematian. Ingesti jika tertelan HCl dapat menyebabkan sakit dengan segera membakar mulut, tenggorokan, saluran makanan atas, dan lambung. Kontak dengan kulit korosif dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, sakit, dan juga luka bakar. Kontak dengan mata itu korosif. Uap HCl mengiritasi dan menyebabkan kerusakan mata. Juga dapat membakar dan memberikan kerusakan permanen pada mata. Untuk kronik exposure pada jangka panjang, uap yang pekat menyebabkan pengeroposan. Cara menangani agar tidak berbahaya yaitu simpan di tempat dingin, kering, ruang yang berventilasi, dan lantai yang resisten terhadap asam, serta drainase baik. Lindungi dari kerusakan fisik, hindari cahaya matahari secara langsung dan panas, air, dan bahan-bahan lain yang sifatnya bertentangan dengan HCl. Jangan cuci wadah dan digunakan untuk maksud yang lain. Jika diencerkan, selalu tambahkan air pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Tidak boleh menggunakan air panas. Jika membuka packing, jangan gunakan alat yang dapat memberikan percikan karena kemungkinan gas hidrogen ada. Sistem ventilasi seyogyanya dilengkapi dengan exhaust ventilasi karena dapat mengontrol emisi dari kontaminan bahan. Untuk cara menangani jika terkena asam klorida. Jika terhirup, hilangkan dengan udara segar. Jika pasien tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen atau segera ke tenaga medis. Jika tertelan, jangan menyedot secara langsung dengan mulut. Berikan minuman yang banyak atau susu. Jika serius, minta pertolongan dokter. Jika kontak dengan kulit, segera cuci dengan air sebanyak-banyaknya selama 15 menit sambil menghilangkan kontaminan pada pakaian dan sepatu. Segera bersihkan sepatu sebelum digunakan lagi atau segera minta pertolongan dokter. Kontak dengan mata, rendam mata dalam air selama paling sedikit 15 menit sambil dikedip-kedipkan, kemudian segera ke dokter jika serius. Untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu natrium hidroksida. Natrium hidroksida atau NaOH dikenal sebagai soda kaustik, soda api, atau sodium hidroksida, yaitu sejenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa natrium. Oksida dilarutkan dalam air. Natrium hidroksida membentuk larutan alkalin yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air. Natrium hidroksida banyak digunakan di berbagai macam bidang industri. Untuk bahaya dari natrium hidroksida, ia penyebab kerusakan pada organ paru-paru, kemudian juga pada kulit menyebabkan iritasi dan luka bakar parah. Pada mata menyebabkan iritasi dan luka bakar yang parah, juga menyebabkan kerusakan kornea. Inhalasi menyebabkan iritasi parah pada saluran pernapasan dan selaput lendir dengan batuk, luka bakar, kesulitan bernapas, dan koma.
serta dapat memicu pneumonitis kimia dan paru-paru. Jika tertelan menyebabkan kerusakan parah dan permanen, iritasi yang berat, luka bakar, serta perforasi pada saluran pencernaan. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu simpan di wadah tertutup rapat, simpan di tempat yang sejuk dan kering, berventilasi baik, jauh dari zat-zat yang tidak kompatibel, jauhkan dari asam, lindungi dari kelembaban. Wadah harus ditutup rapat untuk mencegah konversi NaOH ke natrium karbonat oleh CO2 di udara. Cuci bersih setelah penanganan, jangan dibiarkan air masuk ke dalam wadah karena reaksi kekerasan, minimalkan akumulasi debu, jangan sampai di mata, pada kulit atau pakaian. Jaga agar wadah tertutup rapat. Hindari proses menelan dan pernapasan, membuang sesuatu yang terkontaminasi. Untuk cara menangani jika terkena natrium hidroksida, untuk cara menanganinya itu dapat dilihat pada slide, karena hampir sama seperti cara menangani bahan-bahan sebelumnya. Untuk media perantaranya juga dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada asam nitrat. Asam nitrat atau HNO3 adalah cairan tidak berwarna, berasap, dan sangat berbahaya jika tidak digunakan sesuai fungsinya. Bahan kimia ini umumnya itu digunakan dalam industri untuk pembuatan pupuk dan bahan peledak. Terlepas dari fungsinya, bahan kimia ini sangat berbahaya jika digunakan tidak sesuai fungsinya. Bahaya dari asam nitrat. Potensi efek kesehatan akut sangat berbahaya jika terjadi kontak langsung dengan kulit atau korosif, iritatif, kontak dengan mata, gangguan pencernaan, dan gangguan pernafasan. Dalam bentuk cairan atau spray bisa menyebabkan iritasi mata. Potensi efek kesehatan kronis, efek karsinogenik, tidak ada efek mutagenik, tidak ada efek tetragonik, juga tidak ada. Senyawa ini dapat meracuni paru-paru, membran mukosa, sistem pernapasan bagian atas, kulit, mata, dan gigi. Jika terlalu lama atau berulang-ulang terkena, maka dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, yang perlu diwaspadai, wadah tetap terkunci dan kering, jauhkan dari panas, jauhkan dari sumber api dan material yang mudah terbakar, jangan dimakan, jangan menghirup gas ataupun asap maupun uap, jangan menambahkan air ke dalam bahan ini. Jika ventilasi tidak baik, digunakan peralatan pernafasan yang baik. Gunakan peralatan pernafasan yang baik. Jika tertelan, segera cari pertolongan medis dan tujukan labelan bahan. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Jauhkan dari bahan reduksi, bahan mudah terbakar, bahan organik, logam, asam alkali, dan panas matahari. Dapat merusak permukaan logam. Simpan dalam drum logam atau drum papan fiber yang terlapisi menggunakan bagian dalam yang terlapisi politilen yang kuat. Jaga wadah dalam keadaan tertutup rapat. Tempatkan wadah di ruang berventilasi dan dingin. Pisahkan dari asam, alkali, agen pereduksi, dan bahan mudah terbakar. Untuk cara menangani jika terkena asam nitrat, untuk cara menanganinya ini juga dapat dilihat pada slide. Media perantara juga dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada natrium klorida. Natrium klorida juga dikenal sebagai halid dengan rumus kimia NaCl, adalah bahan kimia yang lebih umum kita kenal sebagai garam. Itu muncul sebagai bubuk kristal putih yang benar-benar larut dalam air. Natrium klorida umumnya dianggap sebagai bahan kimia yang aman untuk ditangani. Tetapi dengan semua bahan kimia bahkan garam selalu ada potensi bahaya jika tidak ditangani dengan benar. Untuk bahaya dari natrium klorida, yaitu paparan mata terhadap natrium klorida dapat menyebabkan iritasi mata yang serius dan kerusakan sementara pada mata. Natrium klorida dapat menghasilkan iritasi kulit saat terkena kulit. Menghirup natrium klorida dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan. Natrium klorida jelas diproduksi untuk dicerna untuk dikonsumsi manusia, namun mengkonsumsi dalam jumlah yang sangat besar dapat menyebabkan muntah, diare, dan perasaan sangat lemah. Untuk cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu penyimpanannya tertutup sangat rapat dan kering, ventilasi yang memadai, suhu penyimpanan yang direkomendasikan itu dapat dilihat pada label produk. Kemudian cara menangani jika terkena natrium klorida, itu dapat dilihat pada slide juga. Sedangkan untuk media perantaranya juga dapat dilihat pada slide.
Kemudian ada kalsium hidroksida, kalsium hidroksida, kapur sirih atau kalsium hidroksida, CaOH 2 kali, merupakan senyawa yang dibuat melalui campuran kalsium oksida dengan air. Hasil pencampuran dua zat tersebut menghasilkan serbuk putih atau senyawa kristal yang tidak berbau dan bersifat basa kuat. Untuk bahaya dari natrium klorida sendiri, yaitu sangat berbahaya dalam hal mata dari kontak iritan, bahaya dalam kasus kontak kulit, dari kontak mata, menelan, ataupun inhalasi. Korosif pada mata dan kulit. Jumlah kerusakan jaringan tergantung pada panjang kontak. Kontak mata bisa mengakibatkan kerusakan kornea atau kebutaan. Inhalasi debu akan menghasilkan iritasi pada usus atau saluran pernafasan gastro. Dengan terbakar, bersin, dan batuk parah, overexposure dapat menghasilkan kerusakan paru-paru, tersedak, pingsan, atau kematian. Radang mata ditandai dengan kemerahan, pengairan, dan juga gatal-gatal. Cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu jaga agar wadah tetap kering, jangan menelan, jangan menghirup debu, jangan pernah menambahkan air untuk produk ini. Dalam hal tidak mencukupi ventilasi, memakai alat pernapasan yang sesuai. Jika tertelan, segera dapatkan saran medis dan menunjukkan wadah atau label. Hindari kontak dengan kulit dan mata, jauhkan dari incompatibles seperti asam. Penyimpanan simpan pada wadah tertutup rapat, simpan wadah pada ventilasi seperti daerah dingin. Jangan disimpan di atas 25 derajat Celcius atau 77 derajat Fahrenheit. Cara menangani jika terkena natrium klorida dapat dilihat pada slide. Untuk media perantaranya juga dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya ada asam fluorida. Asam fluorida atau hidrogen fluorida dengan rumus kimia HF adalah gas yang sangat berbahaya, bersifat korosif, dan menembus asam fluorida ketika kontak dengan uap. Gas ini juga dapat menyebabkan kebutaan dengan merusak kornea mata dengan cepat. Bahaya asam fluorida. Ketahanan korosif pada logam menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan mata yang parah, menyebabkan kerusakan parah pada mata. Jika kontak dengan melepaskan gas mudah menyala. Dapat berbahaya jika tertelan dan masuk ke dalam saluran pernapasan. Cara menangani agar tidak berbahaya, lindungi dari kerusakan fisik, ventilasi diperlukan. Pisahkan dari bahan-bahan yang tidak boleh dicampurkan, simpan di tempat dingin, kering, berventilasi baik, dan jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Untuk cara menangani jika terkena asam fluorida, setelah terhirup, hirup udara bersih, segera hubungi dokter. Jika saluran pernapasan tetap terbuka, jika napas terhenti, segera berikan pernapasan buatan secara mekanik. Jika diperlukan, berikan oksigen. Setelah kontak dengan kulit, cuci dengan banyak air selama sekurangnya 10 menit. Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Oleskan gel kalsium glukonat dan oleskan ke kulit hingga nyeri berkurang. Dan di sela waktu bilaslah dengan air. Kemudian terapkan gel segar. Setelah kontak dengan mata, bilaslah dengan banyak air dengan kelopak mata membuka. Lindungi mata yang tidak terkena bahan sekurangnya 10 menit. Setelah penelanan, segera beri banyak air minum, tambahkan kalsium dalam bentuk kalsium glukonat atau kalsium laktat. Untuk media perantaranya dapat dilihat pada slide. Kemudian kalium klorat. Kalium klorat adalah senyawa yang mengandung kalium, klorin, dan juga oksigen dengan rumus molekul KClO3. Dalam bentuk murni ia berupa kristal putih. Bahan ini merupakan oksidator kuat. Bahaya dari kalium klorat. Kontak dengan bahan lainnya dapat menyebabkan kebakaran, dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, mungkin berbahaya jika tertelan, dapat menyebabkan kerusakan ginjal, dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan dengan mual, muntah, dan diare, dapat menyebabkan sianosis dengan kulit kebiruan, kemungkinan menyebabkan kelainan darah. Target organ yaitu pada darah dan ginjal. Inhalasi menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan. Ingesti dapat menyebabkan iritasi gastrointestinal dengan mual, muntah, dan diare. Untuk chronic exposure, kontak kulit berkepanjangan atau berulang dapat menyebabkan dermatitis. Cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu produk harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip industri yang baik untuk penanganan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Cuci bersih peralatan setelah penanganan produk tersebut, lepaskan pakaian terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali. Hindari kontak dengan kulit dan mata, hindari kontak dengan api, panas, percikan.
Hindari kontak dengan pakaian dan bahan mudah terbakar lainnya. Hindari jangan sampai tertelan dan dihirup. Gunakan ventilasi yang memadai. Melindungi bahan tersebut dari kerusakan fisik dan menjaga agar tidak lembab. Kemudian jauhkan dari sumber panas atau pengapian. Untuk cara menangani jika terkena kalium klorat dapat dilihat pada slide. Dan untuk media perantaranya juga dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada hidrogen sulfid dengan rumus kimia H2S atau asam sulfida. Adalah senyawa kimia gas yang tidak berwarna, lebih berat daripada udara, flammable, mudah meledak, menyebabkan karat. Gas yang berbahaya dan mempunyai bau khas seperti telur ini dapat muncul secara alami dan dapat ditemukan pada minyak mentah, gas alam, mata air panas, dan vulkanogas, serta beberapa tempat yang lain. Untuk bahaya dari hidrogen sulfida sendiri, efek kesehatan akibat terpapar gas H2S seperti konsentrasi rendah, diantaranya mata seperti terbakar, sakit kepala atau pusing, kelelahan, hilangnya kemampuan penciuman rasa kering pada hidung, tenggorokan, dan dada, batuk-batuk, kulit rasa perih. Untuk penderita asma mungkin mengalami kesulitan bernapas. Untuk efek kesehatan akibat terpapar gas H2S konsentrasi tinggi, diantaranya radang mata, sakit kepala, mual dan muntah, mudah marah, insomnia, gangguan pencernaan, penurunan berat badan, dan juga iritasi pernapasan. Cara menangani agar tidak berbahaya, yaitu pengujian atmosfer udara untuk mendeteksi gas H2S menggunakan alat ujian tepat seperti detektor TOOPS, Direct Reading Gas Monitor, Alarm Only Gas Monitor, dan Explosion Meter. Pengujian juga harus menentukan apakah tindakan pencegahan kebakaran atau ledakan perlu dilakukan. Pastikan ruangan atau area kerja memiliki ventilasi yang cukup. Jika di area kerja terdapat kandungan gas H2S, ruangan atau area kerja yang harus memiliki ventilasi yang cukup untuk mengeluarkan atau menurunkan konsentrasi gas. Gunakan pelindung pernapasan dan alat pelindung diri lain yang diperlukan. Jika gas H2S tetap terdeteksi dalam ruangan atau area kerja, pekerja yang beraktivitas di area tersebut harus menggunakan pelindung pernapasan dan alat pelindung diri lain yang diperlukan seperti pelindung mata dan pakaian pelindung tahan api, peralatan keselamatan, dan peralatan komunikasi. Untuk konsentrasi gas H2S di atas 100 ppm disarankan menggunakan self-contained breathing apparatus atau SCBA dengan durasi penggunaan minimal 30 menit atau kombinasi antara full face pitch pressure rekaman SAR dengan auxiliary self-contained air supply. Untuk konsentrasi gas H2S di bawah 100 ppm disarankan menggunakan air proving respirator atau gas mask respirator dengan centrifuge atau canister untuk menyerap gas H2S. Full face respirator memberikan perlindungan maksimal pada mata Anda. Bila gas H2S berpotensi menimbulkan iritasi mata, kombinasi half mask respirator dengan goggles juga dapat digunakan. Pekerja yang melakukan aktivitas di area yang mengandung gas H2S harus memantau tingkat konsentrasi gas. Alarm gas detektor biasanya akan berbunyi jika konsentrasi melebihi 100 ppm. Untuk cara menangani jika terkena hidrogen sulfida, yaitu setelah terhirup, hirup udara segar. Jika napas terhenti, berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen. Jika mungkin, segera hubungi dokter. Bila terjadi kontak kulit, bilaslah dengan air yang banyak, kemudian hubungi dokter. Setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak, kemudian hubungi dokter mata. Setelah tertelan, beri air minum atau paling banyak 2 gelas. Segera cari anjuran pengobatan. Hanya dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam 1 jam, rangsang untuk muntah atau hanya jika korban tidak sadarkan diri. Telan karbon aktif dan konsultasikan kepada dokter secepatnya. Untuk media perantara dapat dilihat pada slide. Sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya mengenai identifikasi beserta dengan cara penanganan dari 10 bahan organik bahaya dan juga 10 contoh bahan kimia anorganik.